Kelompok singa ini bahkan makan sesama mereka di hadapan rusa itu. Dan dia bukan orang lain, dia adalah pemimpin mereka. Tidak hanya tidak takut, dia juga ikut mencicipi kelezatan itu dengan mereka. Tapi setelah dia kembali ke kamar, dia akhirnya tidak tahan dan muntah-muntah. Kepala kedua sepertinya juga menyadari ketidaknyamanan si pemimpin. Dia tidak tahan dan minum minuman energi setiap hari untuk bertahan hidup. Dia diam-diam membeli beberapa sayur dan membawanya pulang. Tetapi setelah dia melihatnya, dia merasa dia sedang diejek. Setelah salah paham dengan si pemimpin, dia segera menjelaskan. Sekarang kelompok singa menjadi semakin kuat karenamu. Jika bukan karena dirimu sendiri, kamu tidak akan mencapai posisimu seperti sekarang. Menyamar terus-menerus juga membuatnya menjadi lelah. Tapi inilah yang membuatnya sampai sejauh ini. Tepat pada saat itu, si ketiga tiba-tiba masuk dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin bertemu denganmu. Kemudian ia meninggalkan kamar. Setelah pemimpin pergi, si ketiga menunjukkan wujud aslinya. Dia berkata kepada si kedua, bagaimana seekor rusa kecil bisa menjadi pemimpin kita? Dia hanya sekadar pion kita. Ketika kawanan singa kuat lagi, kita akan menyingkirkan dia. Nanti kita pikirkan bagaimana cara memasaknya enak. Setelah mendengarnya, Lao Er sangat marah. Jangan panggil dia anak kecil. Dia adalah bos kita. Jika kau berani mencoba menggigitnya, kau akan menjadi makan malam kami besok. Kemudian ada berita tentang masalah di pasar gelap. Maka Louis membawa mereka ke sini. Ternyata pemilik toko daging rusa ini sangat congkak. Karena memiliki kekuatan lain di belakangnya, dia enggan bekerja sama. Dia berkata bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan dengan anak buah mereka. Dan dalam situasi ini, bos kita harus ikut campur. Meskipun hewan pemakan rumput, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan hewan pemakan daging ini. Jangan khawatir. Serahkan tanggung jawab mengajari anak kucing kepadaku. Setelah melihat keberaniannya, bos menahan kegelisahannya. Louis juga tidak banyak bicara dengannya. Jika tidak ingin mati, maka bekerja samalah dengan baik. Tentang masalah lain di belakangmu. Tidak lama lagi semua itu akan menghilang dari pasar gelap. Semua sudah dikatakan sampai pada titik ini. Bos juga bersedia bekerja sama dengan mereka. Di perjalanan pulang. Di jalan pulang, orang ketiga yang selalu berbicara buruk tentang Louis diam-diam duduk di kursi penumpang. Setelah melihat bos begitu kejam, dia bahkan tidak berani bertatapan dengannya. Teringat saat awalnya dia hanya seorang kepala sekolah. Untuk menyelamatkan Xiaon, dia membunuh bos mereka yang lama untuk itu. Sejak itu, takdir berubah. Saat bos lama mereka meninggal, yang pertama dipikirkan bukanlah membalas dendam untuk bos, melainkan khawatir dengan perkembangan kelompok singa di masa depan. Akhirnya dia menyadari bahwa Louis bukanlah orang biasa, tetapi orang yang paling berpotensi menjadi bintang berikutnya di lembah binatang. Kemungkinan besar akan membesarkannya sebagai bos singa. Mungkin bisa mengubah citra publik mereka. Meskipun Louis tidak ingin. Namun, pada saat-saat menjelang kematian, dia masih merasa takut. Akhirnya, setelah pemilihan singa-singa, Louis berhasil menjadi pemimpin mereka. Setelah itu, meskipun ada yang seperti Sierra, namun akhirnya semuanya berhasil dijinakan oleh Louis secara perlahan-lahan. Sekarang, satu-satunya yang bisa membuatnya terbuka adalah Diego. Hanya anak kedua. Karena Diego dan dia sama. Mereka pernah diperlakukan seperti komoditas saat kecil. Jika bukan karena mereka berdua beruntung untuk melarikan diri dari sana, mungkin mereka tidak akan menghabiskan waktu di sini untuk berkumpul. Saat itulah tiba-tiba telepon berdering. Ternyata ada masalah lagi dengan wilayah mereka.